lingkungan sekolah agar tetap bersih. Setelah kami senam pagi, kami selalu membersihkan lingkungan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cuci tangan, potong kuku, dan membersihkan kelas. Ya, sebagai siswa kita harus menerapkan kesadaran ini sendiri. Karena UKS memang merupakan kebutuhan. UKS, oke! UKS, yeay! Kesehatan di lingkungan sekolah sangatlah penting untuk diperhatikan karena di sana tempat anak bangsa menimba ilmu dan menentukan cita-citanya kelak. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah mencanangkan konsep sekolah sehat atau Health Promoting School, yaitu sekolah yang telah melaksanakan UKS dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah. Untuk itu, pemerintah memberikan apresiasi tinggi terhadap kondisi kesehatan lembaga pendidikan dengan kembali menggelar Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2012. Jadi kalau kita berbicara ke kegiatan Lomba Sekolah Sehat ini, kita ke historisnya dulu, bahwa ada keprihatinan kita bahwa khususnya anak-anak kita di tingkat SD itu banyak yang kurang sehat untuk belajar di sekelas. Oleh karena itu, bahwa pada tahun 1984 dibentuk SKB bersama, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, SKB Menteri Kesehatan, Agama, dan Dalam Negeri. Dari situ lahirlah UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Dari Usaha Kesehatan Sekolah itu ada dikenal dengan 3 programnya: pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dalam rangka untuk memotivasi dan menumbuhkan, mendorong pada tim pembina UKS di provinsi, kabupaten, kota maupun di kecamatan, termasuk juga tim pelaksana UKS, diadakanlah Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional. Lomba Sekolah Sehat Nasional itu bukanlah merupakan tujuan akhir. Itu adalah sarana untuk menumbuhkan sekolah-sekolah sehat di daerah. Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Dalam penerapan UKS, para peserta didik diberikan pengetahuan dan pendidikan kesehatan mengenai lingkungan sekitarnya, seperti gedung sekolah, kantin, tempat bermain, dan kebun sekolah. Demikian pula kebersihan perorangan seperti rambut, kulit, kuku, dan pakaian. Selain itu, anak-anak juga memperoleh pengetahuan bagaimana mencegah dan memberantas penyakit menular, tentang gizi, pertolongan pertama pada kecelakaan, perawatan orang sakit, dan keterampilan dalam bidang kesehatan. Sedangkan petugas UKS yang terlibat merupakan anak-anak yang telah menerima penataran tentang UKS dan tentu saja dibantu oleh bapak atau ibu guru pembina UKS. Konsistensi penerapan kesehatan di lingkungan sekolah melalui UKS terlihat dari pelaksanaan lomba sekolah sehat setiap tahunnya, baik dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Lomba sekolah sehat adalah salah satu program dari kegiatan usaha kesehatan sekolah.
peserta lomba sekolah sehat tingkat nasional adalah sekolah-sekolah pemenang lomba sekolah tingkat provinsi. Nah, di sini diharapkan perannya dinas pendidikan di daerah itu untuk lebih memperhatikan bagaimana UKS ini bisa terlaksana di kabupaten, kecamatan, dan terutama di sekolahnya. Tahun ini, untuk tingkat taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal diikuti oleh 21 provinsi sebagai peserta. Tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah diikuti oleh 24 provinsi. Tingkat sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah diikuti oleh 24 provinsi. Dan tingkat sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah atau sekolah menengah kejuruan diikuti oleh 23 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Panitia penyelenggara lomba sekolah sehat adalah tim pembina UKS tingkat pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Karena dia lingkungan pendidikan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dia merupakan kesehatan, objeknya, subjeknya, maka dia dengan Kementerian Kesehatan. Nah, juga dengan Kementerian Agama. Di situ kan ada madrasahnya, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. Jadi termasuk lingkungan di sekolah di lingkungan madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Juga dengan Pemdanya dalam arti gini, mulai dari Pemda di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, desa, itu kita ajak mereka bersama-sama untuk menanamkan nilai-nilai hidup sehat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan nomor 22 dan 23 tahun 2006 yang mengatur tentang standar isi dan standar kompetensi pada KTSP, khususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga dan kesehatan untuk memperlancar pendidikan kesehatan di sekolah. Untuk dasar penyelenggaraan LSS Lomba Sekolah Sehat itu pertama pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter itu kita juga ingin anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai bisa hidup sehat, memiliki pola hidup sehat, bisa memiliki karakter yang suka menolong, kemudian suka membantu orang lain. Dan dengan lomba sekolah sehat itu juga artinya sekolah itu bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dengan UKS mereka, usaha kesehatan sekolah mereka itu, sehingga ada progres, ada perbaikan-perbaikan di dalam program UKS itu. Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perjalanan untuk mendokumentasikan sekolah-sekolah calon pemenang lomba sekolah sehat tingkat nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dalam menghadirkan contoh-contoh sekolah yang konsisten dan memiliki prestasi dalam melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolahnya. Gelar sekolah sehat merupakan impian setiap sekolah, karena dengan meraih gelar tersebut bisa dikatakan sekolah itu telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam segala aspek. Penilaian pemenang lomba sekolah sehat tidak hanya dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan sarana sekolah saja. Indikator utama penilaian salah satunya seperti jarak tempuh ke sekolah, pembinaan yang berjenjang,
mulai dari tim pembina provinsi sampai tim pelaksana sekolah. Kebersihan sekolah dan pemahaman siswa tentang hidup sehat juga adalah indikator utama penilaian. Tahun 2012 ini kita melakukan perubahan-perubahan dalam rangka penilaian lomba sekolah sehat nasional ini, bahwa instrumen penilaiannya itu kita minta bantuan Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang dalam rangka untuk mengembangkan instrumen penilaian lomba tersebut. Dalam rangka untuk menjaga netralitas, dalam menjaga untuk melihat kualitas daripada kegiatan lomba itu sendiri. Menuju jauh ke arah utara dari daratan Pulau Jawa, salah satu pulau besar membentang luas seakan tak bertepi. Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah, tepat berada di jantung daratan Borneo. Dengan jarak tempuh 12 jam melalui darat dari kota Palangkaraya, kita akan tiba di Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara, bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Penduduknya merupakan suku asli Dayak Tewoyang, atau juga disebut Dayak Taboyan, Dayak Bangkupai, dan Dayak Maayan, di samping pendatang dari daerah lain. Di tengah-tengah ketenangan kehidupan warga Muara Teweh yang bersahaja, sebuah kabar baik dan membanggakan tersiar. Ya, sebuah prestasi yang dapat menyegarkan dan menjadi oase bagi dunia pendidikan pada umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kerja keras pendidik dan peserta didik sekolah menengah kejuruan negeri 1 Muara Teweh selama ini akhirnya membuahkan hasil. Sekolah menengah kejuruan negeri 1 Muara Teweh menjadi salah satu nominasi lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun ini untuk tingkat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan. Antusias siswa yang ada di sekolah ini kurang lebih 1058 siswa berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga pada saat kami menanamkan pola hidup bersih sehat itu yang menjadi barometer bagi mereka dan bahkan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan diharapkan untuk pola hidup bersih sehat ini yang sudah diterapkan oleh semua siswa bisa berkorelasi positif dengan prestasi belajar yang mereka dapatkan nantinya. Oh, itu tentu saja kita harus melakukan dan menjalankan jadwal piket yang sudah kita sediakan di kelas, dan itu harus dilakukan setiap pagi dan juga setiap pulang sekolah. Dan sekolah kami juga melakukan Jumat bersih, itu setelah kami senam pagi, kami selalu membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan sekitarnya. Sekolah SMK Negeri 1 Muara Teweh dalam hal ini untuk lomba kebersihan kelas selalu kami laksanakan, terutama pada saat pelaksanaan 17 Agustus atau pada saat hari ulang tahun sekolah. Kami selalu melaksanakan lomba kebersihan kelas dan lingkungan, dan bagi kelas yang mendapatkan juara kami berikan reward. Sering kami berikan berupa uang dan berupa benda. Benda itu berupa alat kelengkapan proses belajar mengajar yang ada di kelas, terutama seperti pesawat televisi, LCD, dan sebagainya. Untuk mengikuti lomba sekolah berjenjang, artinya sejak kami ditetapkan sebagai juara di tingkat kecamatan, kami mewakili Kecamatan Teweh Tengah untuk mengikuti ke tingkat Kabupaten Barito Utara. Dan itu tahunnya sejak 2011 hingga 2011 akhir sampai 2012. Dan itu setelah kami ditetapkan sebagai pemenang di tingkat kabupaten, selanjutnya kami dipercayakan mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Dan itu sampai sekarang
alhamdulillah kami mendapatkan masukan dari berbagai pihak. SMK 1 pola hidup bersihat, UKS Mungkin jika ada kesempatan, banyak dari kita yang ingin kembali ke masa SMA, meski itu hanya sehari. Karena tidak perlu ditanya lagi, masa-masa itu disebut-sebut sebagai salah satu masa paling indah. Dan rugi rasanya jika sehari saja melewatkan masa-masa tersebut. Masa yang paling indah tersebut akan bertambah manis bila dilengkapi dengan beragam prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Namun yang jelas memasuki masa remaja inilah akan terjadi banyak perubahan pada diri maupun cara bergaul. Ya, untuk para siswa dengan UKS kalian bisa belajar banyak mengenai bagaimana hidup sehat, mencegah untuk tidak sakit, dan menolong sesama teman ketika mereka mengalami sakit atau gangguan-gangguan dalam kesehatan dalam tingkatan tertentu. Lakukan dengan sepenuh hati dan lakukan dengan ikhlas. Insya Allah kalian akan mendapatkan keterampilan hidup dan bisa hidup sehat di dalam masyarakat. Dasar hidup sehat dan menjaga kebersihan tentu menjadi cerminan bagi setiap remaja baik di daerah maupun ibu kota. Seperti halnya siswa-siswi SMA Negeri 78 Kemanggisan, Jakarta Barat. Meski berada di tengah-tengah pengaruh negatif dan permasalahan ibu kota pada umumnya, mereka tetap mengedepankan slogan Mensana in Corpore Sano yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah satu nominasi lomba sekolah sehat tingkat nasional ini benar-benar dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, sehingga para siswa maupun guru dapat merasakan kenyamanan selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi dengan adanya lomba sekolah sehat ini, antusiasme para siswa positif, luar biasa, berminat. Artinya mereka dengan gembira, dengan senang hati terlibat pada berbagai kegiatan yang terkait dengan lomba ini di sekolah kami. Kalau rutinitas kesehatan itu biasanya setiap 6 bulan sekali melakukan screening, jadi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, status gizi. Setelah itu setiap hari Jumat selalu melakukan jumantik, pemberantasan sarang nyamuk. Terus biasanya sih ada penyuluhan keluar dari sekolah ini atau penyuluhan dari puskesmas ke dalam sekolah ini. Kalau kesehatan, kebersihannya melakukan kayak bakti sosial mungkin setiap 1 bulan sekali. Antusias yang sama juga dirasakan oleh para remaja Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelajaran keagamaan yang menjadi porsi utama kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri ini tampaknya benar-benar dipegang teguh oleh para siswa-siswinya.
Kebersihan sebagian dari iman tercermin dalam segala aktivitas dan kondisi lingkungan sekolah. Menurut saya sebagai siswa kita harus menerapkan kesadaran diri sendiri juga dalam pribadi kita, kemudian menerapkan budaya Islami. Misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Jadi ruh yang ada dalam hadis itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak teman-teman yang lain untuk menjaga kebersihan di sekolah. Kunci keberhasilan Man Bau Bau juga tak terlepas dari upaya pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tentang pelayanan UKS. Antusias siswa di dalam menjaga kebersihan sekolah ini menurut hemat saya sangat baik sekali, karena ini ditunjang juga oleh semua guru-guru yang ada di madrasah ini dan selalu diinformasikan setiap hari dalam penerimaan apel. Itu selalu diinformasikan dan dijelaskan kepada siswa bagaimana pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, bahwa di madrasah ini dengan adanya UKS, pusat kegiatan usaha kesehatan sekolah, itu betul-betul sangat dimanfaatkan oleh siswa, sehingga kalau ada siswa yang katakanlah misalnya ada gejala penyakit sedikit, itu sebelum kami ke dokter itu sudah dilaksanakan pemeriksaan awal oleh petugas UKS. Kemudian sesudah itu, kalau yang tidak bisa ditangani, kami langsung memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan kepada dokter puskesmas yang ada di wilayah pengawasan Madrasah Aliyah di Kota Bau-Bau. UKS oke, sekolah bersih tekad kami, sekolah sehat masa depan kami. SMK Negeri 1 Muara Teweh, SMA Negeri 78 Jakarta Barat, Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau adalah 3 sekolah terpilih sebagai nominasi tingkat sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah atau sekolah menengah kejuruan dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun ini. Yang kita mau capai itu pertama bahwa sekolah-sekolah yang sudah kita tetapkan menjadi sekolah sehat itu 24 sekolah, masing-masing jenjang TK 6, SD 6, SMP 6, SMA 6 itu mereka memang kita harapkan bisa mengimbas kepada sekolah-sekolah yang di luar di lingkungannya sekolah tersebut. Di samping itu juga kita harapkan juga nanti teman-teman pembina UKS provinsi juga lebih inovatif untuk menciptakan atau menyiapkan sekolah-sekolah sehat di daerah. Sebagai peringkat termuda dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun ini, TK Atisa di Pamkaran, Tangerang, Banten menjadi salah satu nominasi lomba sekolah sehat tingkat nasional Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal. TK ini memang layak diperhitungkan sebagai juara. Lingkungan asri dan bersih, serta fasilitas pendukung kebersihan dan kesehatan tersedia lengkap di sini. Kami mengikuti lomba sekolah sehat mulai dari tingkat kecamatan. Ketika itu kami mendapatkan kunjungan dari beberapa dokter dan menilai bahwa sekolah ini layak untuk mengikuti lomba sekolah sehat. Dan kami sangat merasa mendapatkan kesempatan yang bagus ketika kami diizinkan untuk mengikuti lomba sekolah sehat. Dan kami mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten. Setelah itu dari tingkat kabupaten kita memenangkan juara 1, kita masuk
lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi kita juga memenangkan juara pertama. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Ya, kiat kami dalam memenangkan lomba sekolah sehat tingkat nasional adalah menggerakkan semua guru-guru yang ada di sekolah kami untuk menanamkan kebiasaan kepada anak-anak, terutama ketika mereka membuang sampah. Jadi kita membiasakan mereka untuk memilah-milah sampah itu sesuai dengan jenisnya. Kebetulan di sekolah kami juga ada tempat untuk pengolahan sampah, jadi lebih mudah bagi kami untuk memanfaatkan sampah yang tadinya tidak berguna untuk menjadi sampah yang bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk kegiatan sekolah kami selanjutnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus dimasukkan ke tong sampah, dimasukkan ke daur ulang, habis dimasukkan ke tong sampah. Mandi, gosok gigi, cuci tangan, makan, cuci tangan sebelum makan, sesudah makan. Polanya itu adalah mungkin kita selama ini dalam bentuk pembiasaan dalam menjaga kebersihan yang kecil-kecil, yang simple aja. Mereka itu sebelum makan mencuci tangan, setelah pup mencuci tangan, setelah pi juga mencuci tangan, dan jangan lupa pakai sabun yang bersih. Terus yang terutama sekali adalah untuk membuang sampah. Dan sampah itu juga kita di sekolah Atisa ini sudah dipilah-pilah sampahnya itu. Ada yang organik, yang plastik juga dipisah. Demikian juga yang bagian kertas yang bisa kita daur ulang kembali. TK Islam Saadatul Darain, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga menjadi salah satu nominasi Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional. Perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan TK Islam Saadatul Darain memang sudah diterapkan sejak mulai sekolah ini berdiri sampai hari ini. Ya, jadi pola pembinaan yang kita berikan di sekolah ini adalah yang pertama kita briefing dulu guru-gurunya, tentu guru UKS, pegawai sekolah, termasuklah kader-kader anak-anak kita selaku kader UKS, memperkenalkan dulu program UKS itu seperti apa. Kemudian pembinaannya adalah tidak terlepas dari itu, kalau sudah paham tentang program UKS, bagaimana penerapan di sekolah. Kemudian insya Allah kalau sudah penerapan di sekolah nantinya sebagai modal dasar dia untuk berbuat ber-PHBS, tentu baik di sekolah maupun di rumah. Dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, sekolah yang satu ini menciptakan sebuah inovasi program, yaitu program Gesit atau Gerakan 10 Menit untuk Kesehatan. Yang diharapkan seluruh aktivitas sekolah maupun masyarakat di sekitar lingkungan sekolah bisa menerapkan perilaku hidup sehat setiap saat selama hidup. Sangat antusias sekali dan sangat positif sekali karena kita menerapkan sistem an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Kita alhamdulillah tetap mengadakan apresiasi sekolah setiap 1 bulan sekali, dan kita berikan reward yaitu berupa tanda bintang ke anak-anak yang paling bersih. Setiap hari diadakan program Gesit, gerakan 10 menit seperti cuci tangan, potong kuku, dan membersihkan kelas dan membuang sampah di keranjang sampah. Tak mau kalah bersaing di tingkat nasional, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur juga memberikan dukungan penuh pada sekolah yang terpilih menjadi wakil lomba sehat pada tingkat taman kanak-kanak ini. TK Aisyah Bebekan sepanjang Taman Sidoarjo ini diawali dengan memenangkan lomba UKS tingkat kecamatan di tahun 2009.
pemenang tingkat kabupaten tahun 2010 hingga juara tingkat provinsi tahun 2011 dan tahun 2012 berhasil melaju ke tingkat nasional. Kalau strategi khusus untuk memenangkan lomba lingkungan sekolah sehat ini saya rasa tidak. Karena apa? Karena di sekolah kami UKS itu adanya UKS bukan karena ada lomba, tetapi UKS adalah merupakan kebutuhan. Kapanpun kita ditunjuk untuk mengikuti lomba, kami siap karena UKS memang merupakan kebutuhan. Seperti yang saya katakan tadi, karena UKS itu merupakan kebutuhan, jadi pihak UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tahu bahwa kondisi kita memang UKS-nya berjalan sehingga kita diikutkan untuk lomba lingkungan sekolah sehat tingkat kecamatan dan alhamdulillah itu meraih juara 1. Terus kita lanjut ke kabupaten, kita lanjut ke provinsi sampai tingkat nasional ini. TK Aisyah Bebekan Sidoarjo, TK Atisah di Pamkara Banten, dan TK Islam Saadatul Darain Lombok Tengah adalah 3 sekolah terpilih sebagai nominasi tingkat taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun ini. Memang di sini dilombakan secara perlombaan, berarti dilakukan secara selektif, secara berjenjang dari bawah, dari tingkat sekolah, mungkin dari sekolah itu diangkat dalam lingkup kabupaten, dan dari hasil lingkup kabupaten ini dianggap menjadi lingkup provinsi, dari hasil lingkup provinsi ini diangkat menjadi tingkat nasional. Nah, inilah kita sebetulnya menanamkan nilai motivasi, menggerakkan peran untuk seoptimal mungkin tingkat Pemda ya, mulai dari tingkat sekolah, tingkat pemerintah daerah tadi, agar betul-betul ini memberikan suatu perhatian agar bisa keluar sebagai juara ya. Karena namanya perlombaan kan harus ada juara ya. Mungkin juga ada yang tidak juara karena memang yang namanya lomba harus merujuk suatu apakah juara 1, juara 2, juara 3. Itu harus kita motivasi seperti itu. Ada rencana-rencana ataupun poin-poin yang disepakati bersama pada Rakernas ini. Nah, harapan kami, apa yang kita sepakati di sini tentang misalnya rencana tindak UKS ke depan, kemudian juga akselerasi UKS ataupun instrumen LS lomba sekolah sehat, dan juga rencana kerja perluasan cakupan UKS ini ke semua sekolah, itu dapat dijalankan oleh semua peserta UKS setelah pulang ke daerahnya dengan caranya masing-masing. Udara sejuk dan konstruksi tanah naik turun menjadi ciri khas kota yang berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini. Ya, kota Sukabumi. Dari kota ini lahirlah salah satu nominasi lomba sekolah sehat tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sejak awal, SD Negeri Surya Kencana yang mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti sekolah sehat atau LSS tingkat nasional merasa yakin mampu mendapatkan gelar juara. Dalam melaksanakan pemilihan kebersihan, kita sudah diprogramkan secara baik sehingga anak memiliki pemahaman bagaimana siswa untuk melaksanakan kesehatan di sekolah, kebersihan di sekolah. Jadi mereka setelah memiliki pemahaman itu, anak-anak sudah barang tentu secara spontan, secara
terprogram dan terukur, mereka melakukan semangat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungannya. Dalam kegiatan pemeliharaan kesehatan supaya terlestarikan, maka sekolah selalu melakukan kegiatan-kegiatan formal. Di antaranya ada lomba sekolah, ada lomba yang dilaksanakan di sekolah tentang kebersihan kelas masing-masing. Jadi kita sekolah menghargai upaya-upaya para siswa dengan gurunya di kelas sebagai sekolah yang terbersih, diberi piagam, diberi penghargaan, atau diumumkan di dalam setiap upacara hari Senin bahwa sekolah itu sekolah terbersih. Kami sebagai petugas dokter kecil melaksanakan 3 pokok UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Dan kami mempunyai program unggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu buku saku ini. Buku saku ini berfungsi sebagai jika ada anggota petugas dokter kecil yang hafal semua rangkuman yang di sini, maka akan mendapatkan PIN seperti ini. Ini adalah PIN toga yang anak dokter kecil sudah hafal 25 toga. Ini adalah PIN P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini adalah PIN kadar penyuluhan. Usaha keras mereka untuk membangun lingkungan bersih dan sehat diharapkan dapat menjadi kado ulang tahun Hari Jadi Kota Sukabumi ke-98. Kota yang tenang, asri, bersih, dan tertata menjadi cerminan bagi setiap warganya. Gambaran ini bisa dinikmati begitu masuk Madiun, Jawa Timur. Semangat bersih dan sehat ternyata juga menular ke hampir setiap aspek kehidupan warga Kota Madiun. Tidak terkecuali di lingkungan sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan Kota Madiun menjadi salah satu sekolah yang berhak mewakili Provinsi Jawa Timur untuk bersaing di tingkat nasional dalam lomba sekolah sehat tingkat sekolah dasar. Saat ini budaya bersih telah cukup mengakar pada diri siswa-siswa kami dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Meskipun pada awalnya ketika akan memulai budaya bersih ini cukup berat karena beragam lingkungan dari anak yang berbeda-beda, sehingga untuk menyamakan persepsi akan pentingnya bersih, akan manfaat bersih, itu awalnya sangat berat, tetapi setelah kita budayakan dengan upaya yang keras dari semua komponen madrasah yang ada di sini, alhamdulillah saat ini sudah cukup bagus. Pola pembinaan kesehatan terhadap anak didik kami di sekolah ini adalah yaitu yang pertama pembentukan karakter atau budaya hidup bersih dan sehat. Di antaranya adalah pertama membiasakan sarapan pagi setiap sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan lain-lainnya. Moto sehat mulai dari saya yang tertanam pada diri siswa dan guru Min Demangan, Madiun ini menjadi modal utama untuk bisa bersaing dan meraih juara sekolah sehat tingkat nasional. Semangat bersih dan sehat juga dimiliki oleh para siswa dan guru SDK Sang Timur, Jakarta Timur. Di tengah-tengah permasalahan polusi dan kebersihan yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah DKI Jakarta, SDK Sang Timur Cakung, Jakarta Timur mampu memberikan teladan dan contoh hidup sehat di dalam lingkungan sekolah yang terjaga kebersihannya. Saya memiliki sejumlah 539 siswa. Mereka sudah terbiasa dengan pola hidup sehat.
Dimulai dari sekolah, itu kebiasaan hidup sehat itu sudah menjadi milik dari para siswa Sang Timur. Artinya mereka menjaga kesehatan, tidak perlu dioprak-oprak, ya. Itu sudah tahu sendiri. Kemudian mereka juga memiliki rasa saya harus sehat. Oleh karena itu setiap hari mereka juga memperhatikan kesehatan dirinya. Lalu di sekolah ini kan juga ada dokcil yang membantu untuk anak-anak yang lain melihat saya itu sudah bersih atau belum. Kemudian berkaitan dengan lingkungan, ini anak-anak juga memiliki kepekaan bahwa sampah itu kalau misalnya dibiarkan itu juga akan menyebabkan penyakit, kemudian juga akan mencelakai teman-teman yang lain apabila anak-anak sedang berlari-lari, lalu kalau di situ ada sampah, itu anak-anak segera memungut supaya yang lain itu juga terselamatkan, tidak ada yang mengalami kecelakaan seperti itu. SDK Sang Timur Cakung, Jakarta Timur merupakan sekolah terbaik dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Oleh karenanya sekolah ini dipercaya menjadi perwakilan DKI Jakarta pada Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional. Bidang kesehatan dan kebersihan tampaknya memang mendapatkan perhatian khusus di SDK Sang Timur. Adanya kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS serta keberadaan gedung dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan UKS ini menjadi bukti komitmen siswa dan guru untuk menjaga kesehatan dan kebersihan guna menghasilkan peserta didik berprestasi. SDK Sang Timur, Jakarta Timur, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Demangan Madiun, dan SD Negeri Surya Kencana Sukabumi, Jawa Barat adalah 3 sekolah terpilih sebagai nominasi tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional tahun ini. Kalau kita bicara kurikulum, sebenarnya sudah banyak sekali memang kontribusi kurikulum di dalam pendidikan kesehatan di dalam UKS. Bisa kita lihat di mata pelajaran penjas orkes. Bisa kita lihat juga di mata pelajaran biologi. Bisa kita lihat juga di pelajaran IPS. Bisa kita lihat juga di mata pelajaran agama. Itu kalau kita lihat dari situ banyak muatan-muatan UKS. Di samping itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut juga UKS. Dari proses belajar mengajar, dari segi itu sebenarnya kalau guru memberikan pelajaran yang dengan benar, dengan baik, secara ini memang sudah masuk.
SMP Negeri 1 Kempo Kabupaten Dompu telah berusia 53 tahun. Sebagai sekolah menengah pertama yang dibangun pada tanggal 14 Agustus 1956 ini telah menorehkan beragam prestasi. Prestasi tersebut akan semakin lengkap jika dapat meraih juara dalam Lomba Sekolah Sehat Nasional tingkat SMP. Untuk penghargaan tingkat kabupaten, hampir kami sebagai sekolah sehat ya, kebersihan itu untuk tingkat kabupaten mulai tahun 2008 kita sampai pada tahun 2011 itu kita terus sampai pada tingkat provinsi, lalu sekarang masuk pada tingkat nasional ini. Yang kami akan rencanakan di dalam sekolah ini bagaimana dapat kejuaraan dalam lomba sekolah sehat, yaitu pertama kita akan tetap meningkatkan yaitu trias UKS, yaitu sebagai sekolah sebagai pendidikan kesehatan, sekolah sebagai pelayanan kesehatan, dan sekolah sebagai budaya bersih dan sehat. Dan ini langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu untuk sekolah sebagai pendidikan kesehatan, yaitu penyuluhan pada anak-anak, dari anak-anak ke anak-anak sendiri. Jadi murid dengan murid, dari KKR-nya mereka diwakili, setiap kelas ada perwakilan sebagai anggota KKR. Mereka lah yang berhak untuk memberikan penyuluhan dan mendidik teman-temannya yang ada di kelas. Itu untuk pendidikan. Dan pada semester genap kami melaksanakan muatan lokalnya, yaitu kesehatan reproduksi, untuk menjaga kesehatan anak-anak yang keluar dari SMP akan menginjak ke SMA, maka kita kenalkan dengan kesehatan reproduksi mulai dari narkoba, hubungan seks yang dikenalkan, sehingga mereka nanti akan menghindari segalanya itu demi kesehatan mereka ke depan. Beda daerah terkadang beda cara untuk mencapai suatu tujuan. Karena hal tersebut sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dan kebiasaan atau tradisi masyarakatnya. Namun demikian kesamaan tujuanlah yang dapat merekatkan beragam perbedaan tersebut demi tercapainya keinginan atau tujuan bersama. Bagi siswa SMP 1 Kempo untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, yaitu setiap siswa-siswi SMP 1 Kempo yang datang sekolah dan memasuki gerbang SMP 1 Kempo langsung mengambil gerakan untuk setiap memungut sampah yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian mereka membuang sampah tersebut ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh sekolah. Dengan cara melakukan membuang sampah ke tempat sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Setelah itu, jika kita melihat seseorang ataupun orang lain merokok di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kempo, maka warga SMP Negeri 1 Kempo akan menegurnya dengan yang sopan dan santun. Karena kenapa? SMP Negeri 1 Kempo adalah lingkungan yang bebas dari asap rokok dan narkoba. Kemudian untuk menjaga lingkungan kelas tetap bersih, yaitu setiap ketua kelas SMP 1 Kempo memilih untuk setiap siswa-siswi untuk menjadi komisaris kelas agar kelas tetap bersih dan rapi. Dan juga dengan cara pembagian koordinator untuk setiap 1 kali seminggu dengan melakukan pembersihan di belakang lingkungan kelas masing-masing. Seperti halnya yang dirasakan oleh siswa atau guru, bahkan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah lolos dari seleksi tingkat provinsi, SMP Negeri 1 Susukan Kabupaten Banjarnegara akhirnya maju ke tingkat nasional mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun 2012, jenjang sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Sekolah kami pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan dari Universitas Negeri Semarang, di mana SMP Negeri 1 Susukan dinobatkan meraih penghargaan Green School Award dari Rektor Universitas Negeri Semarang. Kemudian pada tahun 2012 SMP 1 Susukan mendapatkan penghargaan dari Bupati Kabupaten Banjarnegara, yaitu
Sekolah Pemerhati Lingkungan Sehat. Yang kami laksanakan untuk menjadi juara lomba sekolah sehat, yang pertama adalah adanya kerjasama di antara warga sekolah untuk menjaga kebersihan di sekolah. Yang kedua, kami ciptakan budaya bersih terhadap semua warga sekolah. Budaya bersih yang kami lakukan untuk peserta didik antara lain cuci tangan, kemudian sikat gigi bersama, makan makanan bergizi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah kami melaksanakan program Trias UKS yang kami laksanakan setiap tahun. Kami melaksanakan pembinaan terhadap 100 kader kesehatan remaja. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama dengan instansi pihak-pihak terkait antara lain Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sebagai nominasi Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional, mempertahankan kondisi yang ada hingga saat ini di lingkungan SMP Negeri 1 Susukan, Banjarnegara, menjadi budaya hidup sehat dan diharapkan menjadi fondasi pembentukan siswa berprestasi. Sementara itu, konsistensi dan menjunjung tinggi Trias UKS menjadi kunci sukses SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan jarak tempuh lebih kurang dari 6 jam perjalanan darat setelah tiba dari Jambi, tidak membuat sekolah yang ada di Kabupaten Tebo ini tertinggal dalam hal penerapan Trias UKS-nya. Kiat-kiat untuk memenangkan strategi lomba sekolah sehat ini adalah sebenarnya bagaimana melaksanakan karakter budaya kebersihan lingkungan sebenarnya yang muncul dalam pembiasaan warga sekolah seluruhnya, guru, siswa, dan seluruh masyarakat sekolah, termasuk komite sekolah, daya dukung sekolah, mitra sekolah, dan pembinaan dari tim pembina UKS dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, dan kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kebersihan lingkungan di sekolah. Diharapkan prestasi tersebut dapat dipertahankan oleh sekolah dan menjadi contoh bagi sekolah yang lainnya. Dengan puskesmas yang ada di Kecamatan Rimbo Ilir ini, mitra kerja yang utama, di mana setiap hari itu ada yang piket di SMP, kemudian di situ melayani pemeriksaan gigi, sekaligus pemeriksaan kesehatan, dan ada kunjungan secara menyeluruh pada seminggu sekali, kemudian sebulan sekali diadakan penyuluhan, baik itu penyuluhan gizi, kemudian penyuluhan perkembangan reproduksi remaja, bahaya narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap pagi, setiap masuk gerbang SMP diwajibkan untuk mengambil sampah, kemudian dimasukkan tong sampah. Setelah masuk kelas, diwajibkan untuk piket. Selain itu, kita juga mengadakan Jumat bersih. Maka setiap Jumat itu kita mengadakan gotong royong. Rutinitas kita yaitu bagi setiap SMP 12, kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan sekolah, terutama pada setiap Jumat bersih. Jumat bersih diwajibkan bagi seluruh siswa untuk mengikutinya. Selain itu juga setiap yang piket diwajibkan membersihkan kelasnya, baik luar dan dalam, yang terutama yaitu bagi WC-nya. SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo, Jambi, SMP Negeri 1 Susukan Banjarnegara, dan SMP Negeri 1 Kempo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat adalah 3 sekolah terpilih sebagai nominasi tingkat sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional tahun ini. Anak-anak, saya kira kalian
harus memiliki kredo-kredo atau motivasi hidup bahwa kalian itu berada ketika bisa menunjukkan sebuah prestasi. Jangan kalian itu menganggap ada kalau bisa berperilaku yang menyimpang, seperti misalkan saja merokok, kemudian berkelahi. Itu justru perilaku-perilaku yang bisa membuat eksistensi kalian itu menjadi tidak jelas tujuan dan arahnya, sehingga harus kembali kepada prinsip eksistensi kalian, yaitu untuk berbuat baik kepada lebih banyak orang dan teman-teman kalian. Satukan langkah menggapai cita. 12 sekolah dari beragam tingkatan dan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini pada tanggal 24 September 2012 akan berkumpul di Jakarta